Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dedarobi di tayangan Jundu Channel. Sahabat Jundu, pada kali ini Ana akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Karena ada beberapa banyak yang nanya, apa keutamaan dari sholat berjamaah ini? Tentunya sholat berjamaah itu sangat banyak keutamaannya. Dan banyak beberapa hadis dan riwayat yang mengutarakan tentang keutamaan sholat berjamaah. Sebenarnya yang kita tahu sahabat Jundu, sholat berjamaah itu kan kita mendapatkan 27 derajat. Intinya lebih banyak dah derajatnya daripada kita sholat sendiri. Itu benar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Ibnu Umar anna Rasulullah SAW sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardzi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dan mendapatkan pahala 27 derajat. Luar biasa, Masya Allah. Ini biasa udah umum ya yang kita tahu. Tapi ada beberapa keutamaan, salah satunya adalah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan. Ini ada hadis yang dari Rasulullah SAW, inna syaitana zi'bul insan kazi'bil ghanam. Sesungguhnya setan itu bagi manusia seperti serigala terhadap kambing. Ya'khudhu syatal qasyata wan nahiya. Serigala ini akan menangkap kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya. Fa iyyakum wasyi'aba wa 'alaikum bil jama'ati wal amati wal masjid. Oleh karena itu maka janganlah kamu memisahkan diri dari jamaah. Hendaklah kamu berjamaah bersama orang banyak dan senantiasa memakmurkan masjid. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Jadi orang yang jarang sholat berjamaah itu lebih gampang digodain sama setan ketimbang orang yang sering sholat berjamaah. Dan ini sesuai hadisnya. Karena apa? Karena setan itu ngelihat manusia seperti itu, seperti serigala terhadap kambing. Dia akan menerkam. Oh, serigala begitu tuh. Kalau dia bakal memburu itu dari gerombolan, dia tungguin yang memisahkan diri deh. Itulah yang dilemah, itu yang akan dikejar oleh serigala. Begitu juga setan. Setan akan gampang menggoda ketika orang-orang tidak lagi berjamaah. Di dalam hadis riwayat Abu Darda disebutkan bahwasanya ada 3 orang yang berada di perkampungan atau perkampungan Badui. 3 orang ini tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka syaitan telah menguasai mereka. Fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu zi'bul qasyiyah. Maka laksanakanlah sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya memakan kambing yang memisahkan diri dari jamaahnya, dari gerombolannya. Hadis riwayat Abu Darda. Kemudian ada seorang yang bilang, saat aneh udah berjamaah sama istri aneh, atau sama orang tua aneh, atau sama kakak aneh di rumah, atau teman aneh, cuma berdua doang. Yang penting udah berjamaah. Iya, jamaah ente dapat, tapi lebih afdol bersama orang-orang yang paling banyak, yaitu di masjid, yaitu di musola dan lain-lainnya. Intinya semakin banyak orang maka semakin bertambah kemuliaan, semakin bertambah pahala yang ente dapatkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, wa inna sholatir rajuli ma'ar rajuli azka min sholati wahdah. Sesungguhnya seseorang sholat dengan satu orang lebih utama daripada sholat sendirian. Wa sholatuhum ar-rajulaini azka min sholati mar-rajuli wa makasura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan orang yang sholat bersama 2 orang lebih baik daripada sholat bersama 1 orang. Dan jika sholatnya lebih banyak bersama orang yang paling banyak, maka itu adalah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, luar biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat Jundu dimana berada, ada keutamaan daripada sholat berjamaah, yaitu dijauhkan dari azab neraka dan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Yaitu jika kita sholat berjamaah selama 40 hari dan ikut takbiratul ihram bersama imam, maka kita akan terbebas dari 2 azab ini, yaitu azab kemunafikan dan 2 ada azab dari api neraka. Luar biasa, Masya Allah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Barang siapa yang sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari dalam sholat berjamaah, yudrikut takbiratul ula, dan ikut takbiratul ihram bersama imam, katabat lahu bara'atani, maka ditulis baginya 2 kebebasan atau 2 dijauhi oleh 2 perkara ini. Apa itu? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dijauhkan dari azab api neraka dan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Di dalam hadis ini terdapat keutamaan ikhlas dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari dijauhkan dari kemunafikan dan azab api neraka adalah dilepaskan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan kemunafikan artinya selama di dunia ia diberi jaminan tidak melakukan perbuatan orang-orang munafik dan selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia diberi jaminan kelak di yaumil qiyamah di mana Allah menurunkan azab kepada orang-orang munafik. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberi kesaksian bahwa ia bukanlah orang munafik, karena orang munafik itu akan berat melaksanakan sholat. Jadi ciri-ciri orang munafik itu berat di melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita semua sahabat Jundu di mana berada, kita melaksanakan sholat tidak merasa berat dan merasa enteng. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ketika waktunya sholat, lakukanlah sholat. Ini merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dipaksa, bukan karena tuntutan, bukan karena dan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ada dalam melaksanakan sholat dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita semua mudah-mudahan mendapatkan keutamaan, dijauhkan dari sifat kemunafikan dan dijauhkan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jundu, apalagi nih keutamaan daripada sholat berjamaah? Ada pahala yang sangat besar, yang dahsyat, luar biasa, masya Allah. Siapa di sini yang belum pernah merasakan umroh, apalagi haji? Ternyata kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Bagaimana caranya? Yaitu kita setelah sholat subuh berjamaah, jangan pulang dulu, jangan kemana-mana, tapi diem dulu sampai terbit matahari. Selama nungguin terbit matahari itu kita berzikir pada Allah SWT. Entah itu ente baca Quran, sholawatan, apa aja. Duduk, jangan kemana-mana, tenang sampai terbit matahari. Setelah muncul terbit matahari, sekitar 20 menit, kalau mazhab Syafi'i sekitar 20 menit, kemudian kalau mazhab Hanafi sampai 40 menit. Mulai tuh kita sholat isyraq 2 rakaat. Dapat tuh kita pahala haji dan umrah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shalla ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta tatlu asyamsu, hingga terbitnya matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian ia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'adri hajjatin wa umratin. Dahsyat, luar biasa. Maka ia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pahala haji dan umroh. Luar biasa, masya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Pokoknya sahabat Jundu, banyak banget pahala yang didapatkan oleh orang yang selalu sholat berjamaah. Gak usah pusing-pusing, udah sholat aja, sholat maghrib, isya, subuh, Zohor, asar berjamaah semua, wah top dah tuh. Itu bisa terbebas dari sifat kemunafikan, terbebas dari azab neraka 40 hari. Takbiratul ihram sama imam, dahsyat, luar biasa. Kalau kita nggak bisa sebanyak 5 waktu, setidaknya ada beberapa sholat di 5 waktu itu kita sholat berjamaah. Yang paling ajib itu sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Apa keutamaan daripada sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah? Man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia seakan-akan telah melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Dahsyat, luar biasa. Nih cocok nih buat orang yang susah banget salat tahajud, sholat malam dan lain-lain. Cukup sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Udah, jangan macam-macam dah. Itu udah sepanjang malam. Kalau itu cuman sholat isya berjamaah, itu mendapatkan setengah malam. Sampai sholat subuh berjamaah, udah sempurna. Seluruh malam inti seakan-akan sholat qiyamul lail. Dahsyat, luar biasa, masya Allah. Keutamaan daripada melaksanakan sholat berjamaah.